Shalom Aleihim bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan mendengarkan bagaimana seorang Donald Trump yang dikenal rada sombong, ya, kebijakan-kebijakannya seperti yang gak populis. Tentu saya tidak berbicara politik dan bukan juga pendukung kampanye Donald Trump. Tetapi ada satu yang menarik dari pernyataan beliau ketika kampanye di negara bagian North Carolina ya. Untuk itu mari kita terlebih dulu menyaksikan tayangan dari CBS ini, saudara. Dalam kampanyenya, saudara. Now they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. No mass, everything you can do all you want, but you still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help. Yeah, we need help. It's all right to say. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. And let me look up and I'll say, and it's not even... No mass, everything you can do. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada beberapa yang perlu kita soroti dari pernyataan Donald Trump ini, saudara. Yang pertama, dia berkata bahwa ya betul dibutuhkan upaya usaha manusia dalam menghadapi COVID. Tapi terlebih daripada itu, kita membutuhkan pertolongan dari bos kita, saudara. Sembari dia menunjuk ke atas. Siapa bos itu? Ya, dia Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Saudara bayangkan,
seorang pemimpin negara adidaya yang sangat berkuasa di dunia ini. Tetapi dia berkata bahwa dia masih membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Artinya saudara, Donald Trump tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi COVID ini tanpa pertolongan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, saudara. Pemimpin negara besar yang memimpin negara dengan ribuan prestasi dan gudangnya orang-orang pintar di sana, yang negara adalah polisi dunia, yang sudah punya pengalaman ratusan tahun, saudara. Dan pemimpin negara di dunia berkata, dia membutuhkan Tuhan. Luar biasa, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara hari-hari ini masih membutuhkan Tuhan? Masihkah kita mengandalkan Tuhan? Ataukah kita saat ini sudah terjebak dalam mengandalkan pengetahuan kita, pengalaman kita, dan mungkin kita mengandalkan orang lain, teman kita, koneksi kita yang mungkin punya power di pemerintahan, saudara? Seorang Donald Trump memberi keteladanan kepada saudara dan saya untuk hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Mari kita coba lihat kebenaran firman Tuhan yang mendukung pernyataan ini, saudara. Dan kita harus banyak belajar mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, saudara, supaya kita menjadi orang yang berbahagia dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit ini, saudara. Haleluya, haleluya, ya. Ya, dari Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana membanggakan diri karena hikmatnya. Janganlah orang kuat membanggakan diri karena kekuatannya. Janganlah orang kaya membanggakan diri karena kekayaannya. Mari kita lihat ayat 24. Akan tetapi biarlah orang yang berbangga akan hal ini, bahwa ia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih kekal, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sebab dalam hal inilah aku senang, firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Donald Trump, saudara, yang melaksanakan kebenaran ini? Dari Yeremia 9 ayat 25. Ya, dia tidak membanggakan kekayaannya. Dia juga tidak membanggakan kekuasaannya. Dia juga tidak membanggakan kekuatannya. Dia juga tidak membanggakan hikmatnya, saudara, atau kecerdasan intelektualitasnya. Tapi yang dia andalkan hanyalah Kristus, saudara. Luar biasa. Inilah yang juga harus menjadi renungan kita pada hari ini, untuk kita bisa menjadi serupa seperti Kristus dalam tindak tanduk, perbuatan, dalam pikiran dan perasaannya, saudara. Yaitu bahwa kita pun dalam hidup ini tidak bisa mengandalkan pengetahuan kita, mengandalkan hikmat kita, kekuatan kita, kekuasaan kita, uang kita, harta benda kita, saudara, orang lain, manusia. Tapi yang kita andalkan harusnya hanya Yesus Kristus Tuhan. Tidak boleh ada yang lain, saudara. Sebab firman yang lain berkata bahwa orang mengandalkan manusia itu
mengecewakan. Yeremia 17 ayat 5. Mari kita buka bersama-sama. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Ya, dan kita coba cari terjemahan ini ya. Terjemahan baru. Saya bacakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lalu ayat 6 berkata, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Secara luar biasa, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Ya, seumpama seperti pohon yang ditanam di tepi air, saudara. Pastilah selalu berbuah, tumbuh dengan subur, saudara. Karena dia disuplai oleh makanan yang begitu banyak, yaitu air di tepi sungai itu, saudara. Itulah yang diperoleh oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi coba lihat apa yang didapati oleh orang yang mengandalkan kekuatannya atau mengandalkan manusia. Katakan ayat 6, dia seperti semak bulus. Orang yang mengandalkan manusia seperti semak, saudara. Semak itu tidak berguna. Semak di padang belantara dikatakan. Katakan dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sesuatu yang mengerikan, saudara. Apa jadinya kita kalau tidak pernah mengalami keadaan yang baik? Keadaannya buruk terus, sakit terus, kekurangan terus, miskin terus, gagal terus. Apa jadinya? Hidup ini tidak indah, saudara. Saudara akan mengalami kesulitan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang tidak melihat Kristus dalam saudara. Ya, saudara, terkutuk dalam arti kata tragis. Hal-hal yang dialami oleh orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, pikirannya sendiri, harta bendanya, atau kemampuan intelektualnya, saudara. Oleh sebab itu, pada situasi-situasi yang sulit seperti ini, mari kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara tidak akan kecewa. Saudara akan mengalami berkat yang Tuhan. Barangkali hari ini sedang dalam tertekan, mengalami kekurangan. Ada yang korban PHK. Ada yang mengalami pemotongan gaji sampai 50%. Ada penundaan gaji. Kesulitan-kesulitan berat engkau hadapi. Yang mengalami kesusahan makan. Kesulitan dalam menghadapi studi. Mana sekolah online membutuhkan besar biaya karena kuota. Saudara begitu pusing. Tapi kebenaran firman hari ini berkata, tetaplah andalkan Tuhan. Sekali lagi, tetap andalkan Tuhan. Pemimpin negara besar yang segala sesuatunya ada di sana saja mengandalkan Yesus. Mengapa kita mungkin tidak ada apa-apanya, saudara, dibandingkan mereka, dibandingkan Donald Trump, maksud saya. Kita jadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Oh, saudara, tragis sekali. Yesus Kristus ketika hadir di bumi ini, hidup sehari-harinya
sangat jelas terlihat selalu mengandalkan Bapaknya, saudara. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Tuhan selalu inginkan engkau mengandalkan Bapa, saudara. Mengandalkan Yesus, mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan firman-Nya, mengandalkan kuasa mujizatnya, saudara, yang terjadi. Dan yang kedua kita renungkan, suatu saat Donald Trump bercerita bahwa dia ditanya oleh ada orang yang memberikan pernyataan kepada Donald Trump, hari-hari ini engkau sangat terkenal di dunia. Tidak ada yang lebih terkenal dari kamu. Ya kaya, sebelum menjadi presiden sudah kaya, sudah. Sebelum menjadi presiden juga sudah terkenal. Salah satu bintang TV, sudah. Talk show-nya bagus sekali. Dan hari ini menjadi presiden Amerika Serikat. Kita tidak mempersoalkan kontradiksinya, saudara. Tidak mempersoalkan kebijakan-kebijakannya. Tapi yang kita mau lihat adalah statementnya dalam kampanye di North Carolina itu, saudara. Dia berkata, bukan aku yang terkenal. Aku tidak ada apa-apanya. Tapi Yesus Kristuslah yang sangat-sangat terkenal di seluruh dunia. Itu pernyataannya, saudara. Dia berkata dia tidak ada apa-apanya. Kepopulerannya luar biasa, tidak ada apa-apanya. Yang populer itu Yesus. Yang hebat itu Yesus. Yang saya tinggikan itu Yesus. Yang terkenal itu Yesus. Itulah pernyataannya, saudara. Pernyataan bukan dari seorang yang kaleng-kaleng atau kacangan, saudara. Tetapi yang sangat-sangat hari ini berkuasa. Dia berkata, aku tidak ada apa-apanya. Yesus yang lebih terkenal. Gimana dengan saudara? Saudara dikasih oleh Tuhan, jarang sekali pemimpin politik yang sedang berkuasa berbicara mengenai Tuhannya, saudara. Dan meninggikan Tuhannya, saudara. Jarang, saudara. Tapi ini dilakukan oleh Donald Trump. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 6. Dan kita rindu kita melakukan kebenaran ini, saudara. Supaya hidup kita semakin diberkati. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Yang mendiami langit baru, bumi baru. Haleluya. Ya. Ayat 26 berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Haleluya, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara malu mengakui Yesus Kristus di hadapan orang lain, saudara malu mengakui iman saudara. Dan saya yang berkata, firman Tuhan juga berkata, Tuhan pun malu mengakui saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah malu nyatakan bahwa saudara pengikut Yesus, saudara Kristen. Lalu kalau ada orang yang ingin bertanya mengenai iman Kristen, jelaskan dengan sabar, saudara. Terima nggak terima, tidak masalah. Jangan pernah menyembunyikan imanmu, apalagi menjual iman hanya karena uang, hanya karena karir, apalagi hanya karena wanita atau karena pria, saudara. Oh, jangan pernah, saudara. Saudara rugi sekali. Nah, hidup ini hanya sementara, paling 70 tahun. Dan hanya dinikmati sampai umur 60 tahun saja. Setelah itu, saudara akan pergi ke dunia yang lain, yang hidupmu tidak pernah mengalami kematian. Surga, neraka, saudara. Saya percaya saudara rindu ke surga. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saya membacakan pada saudara, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu. Perhatikan
bahkan akan malu karena orang itu. Haleluya. Mari kita terus memberitakan Injil, saudara. Jangan malu menyampaikan Injil kebenaran Tuhan kepada banyak orang. Orang yang terkenal sedang berkuasa, number one di negara adidaya, hari ini saja tidak malu menyatakan Yesus Kristus lebih terkenal dari saya. Artinya dia mengandalkan Tuhan. Artinya dia memberitakan mengenai Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya saudara mengalami pencerahan pada kesempatan hari ini, saudara. Haleluya. Dan saya percaya saudara diberkati oleh kebenaran hari ini. Kalau saudara diberkati, mari kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita tetap semangat menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi saudara yang hari ini masih ragu, kalau engkau mati mau kemana, surga atau neraka, yang mau berkata kepadamu, Yesus sudah menjamin, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata. Dia berkata lagi, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah jaminan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus untuk segala bangsa, Yesus untuk segala agama, saudara. Terima Yesus, ikut Yesus, jadilah serupa seperti Kristus. Maka engkau berbahagia di bumi ini, sampai juga di bumi yang akan datang. Langit baru, bumi baru, kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom Aleichem, Betsem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas. Shalom.